Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabdamu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Ulangan 4 ayat yang ke-9. Ulangan 4 ayat yang ke-9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, teks kita itu seperti ungkapan seorang gembala tua Musa yang mengalami rasa gelisah dan takut dalam hatinya kalau umat itu kemudian nyaman dengan hidupnya dan lupa akan pengalaman yang membawa dia pada kenyamanan itu. Iman yang tumbuh dari perjuangan sebagai seorang yang dibebaskan dari perbudakan, melewati berbagai mujizat pertolongan Tuhan yang besar dan dahsyat, dan sudah melewati semuanya itu dan menempati tanah perjanjian. Takutnya nanti di tanah itu mereka melupakan perjuangan. Dan ada beberapa kata penting. Kata soal waspada itu soal menjaga diri supaya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh tidak hanya dianggap sepele, kira-kira begitu. Kenapa? Karena rohani dan iman itu sering hancur bukan dari luar tapi dari dalam diri. Apa penyebabnya? Melupakan. Yang disebut dengan melupakan ini kemudian gak ingat sama sekali, bukan. Ingat tapi gak dianggap. Ingat tentang pertolongan Tuhan tapi tidak nurut hidupnya sesuai dengan pertolongan dan kasih Tuhan itu. Jadi jangan melupakan bukan berarti gak ingat-ingat, tahu tapi gak dianggap. Itu yang dimaksudkan. Dan dalam rangka itu gak boleh cuman generasi itu tapi harus ngomong ke generasi berikutnya. Melewati cerita, kesaksian, pengulangan hidup melalui ritus, semua harus diteruskan kepada anak cucunya. Dipastikan anak cucu tidak boleh lupa akan pertolongan Tuhan. Anak cucu tidak boleh lepas imannya, dijaga betul imannya. Dalam segala situasi, apapun pilihan hidupnya, situasi apapun, mereka nggak boleh lepas dari iman kepada Tuhan. Itu yang ditekankan oleh Musa sebagai gembala yang sudah menua untuk umatnya. Nah, apa yang boleh kita hayati dari bacaan kita? Jangan lupakan. Jangan sampai ada pengingat-pengingat hidup kita, tapi kita abai dengan itu. Contoh misalkan, di HP kita ada foto kenangan keluarga, ada pasangan, ada anak, tapi kelakuannya dengan HP itu nggak mencerminkan kalau kita nyimpen foto keluarga yang harusnya kita ingat, harusnya mempengaruhi perilaku kita, tetapi kita lupakan. Itu sesuatu yang sangat tidak baik di hadapan Tuhan. Harus kembali diselesaikan, harus menjadi pengingat untuk menata hidup kita supaya keluarga menjadi fokus dalam kehidupan kita. Tidak boleh pudar karena rutinitas hidup. Kemudian kita anggap pekerjaan Tuhan biasa. Harus diingat betul. Contoh yang lain sebagai ilustrasi pendukung kita. Ada api unggun yang menyala dan kemudian dia mulai padam. Pertanyaannya, apa yang membuat dia padam? Kayunya habis, oke. Tapi pertanyaannya, kenapa habis? Karena tidak ada kayu baru yang ditambahkan di situ. Pengalaman dengan Tuhan adalah kayu bakar. Mengingat dan menceritakan kembali
pertolongan Tuhan itu adalah tambahan kayu baru. Semoga dalam hidup kita pribadi terus ingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Terus ceritakan itu untuk generasi kita. Dan tambahkan api, tambahkan kayu baru dalam perjalanan hidup kita. Dan kita mulai dari apa? Foto pribadi kita, foto keluarga yang kita simpan di dompet kita sebagai arah pandu hidup dan pilihan-pilihan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pertolongan Tuhan yang sudah ada akan terus ada menyertai-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.